Kalau kita bicara tentang hakikat daripada sembahyang atau hakikat daripada sholat, tentunya sudah tidak ada lagi aturannya, selain hanya kepada siapa kita beriman. Bukankah lebih bagus kalau kita, misalkan sebagai orang muslim, kita mengikuti tata cara kita sebagai orang muslim, sesuai dengan agama muslim, kita tetap lakukan itu, dan karena kita paham hakikatnya, ya, sebagai orang yang mempelajari makrifat, tentunya ya jauh lebih bagus juga. Jadi jalankan dua-duanya, jalankan syariatnya dan jalankan hakikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dari kemarin banyak sekali yang menghubungi admin Sinau Urip, menanyakan perihal tentang kelas khusus. Jujur, kita di YouTube ini masih baru. Sekali lagi, tujuan kita yang paling utama adalah mengedukasi, agar kita tidak salah di dalam belajar spiritual, supranatural, belajar tentang kehidupan. Jadi Mas Wahyu ini hanya ingin kita bisa sama-sama belajar, ya. Mas Wahyu hanya ingin mengedukasi kepada panjenengan-panjenengan yang mungkin belum paham atau kurang paham. Nah, ketika ditanya apakah Mas Wahyu tidak buka kelas khusus, tadinya saya tidak berpikir ke sana, akan tetapi karena banyak sekali yang menghubungi admin Sinau Urip untuk minta dibukakan kelas, insya Allah nanti biar di-share oleh admin kita. Seperti apa tata caranya saya juga tidak tahu. Yang jelas tujuan kalaupun dibuka kelas adalah agar kita bisa lebih mendalami tentang pengertian daripada spiritual. Karena tidak semuanya bisa saya sampaikan dengan gamblang di video YouTube seperti ini. Karena kita ini hidup beraneka macam agama, tradisi, budaya, keyakinan, ya. Jadi kita harus bisa saling menjaga. Biarpun kita tidak mau bersinggungan dengan siapapun, kita tidak mau bersinggungan lebih-lebih dengan agama apapun, dengan kepercayaan dan keyakinan apapun, kita juga tidak mau bersinggungan dengan hukum daripada pemerintahan, akan tetapi cara berpikir setiap manusia itu berbeda-beda. Mungkin tujuan dan niat kita itu sudah benar, tapi ketika kita salah cara penyampaiannya, akan jadi diterima juga dengan tidak benar. Wong kadang kita sudah menyampaikan benar dengan cara yang benar saja masih dinilai kurang benar. Tetapi ya itulah kita manusia, tidak ada yang sama. Jadi itu sudah hal yang biasa. Untuk itu dulur-dulur ditunggu ya, biar dibuatkan kelas khusus untuk yang mau bergabung, entah itu member atau apa, saya kurang paham ya, tapi silahkan untuk yang ingin mendalami tentang spiritual, silahkan panjenengan hubungi nomor teleponnya admin. Kalau di komentar kita tidak bisa membalas dengan gamblang. Dulur-dulur Sinau Urip, pada malam hari ini saya ingin menguraikan tentang bagaimana cara sembahyang yang benar atau tata cara di dalam sembahyang. Tentunya kalau kita bicara tata cara, kembali kepada sebuah aturan atau peraturan. Yang mana aturan dan peraturan
yang di dalamnya ada isi, yaitu tata cara di dalam kita sholat atau sembahyang, itu ada di semua agama yang sudah diakui keabsahannya oleh pemerintah. Jadi kalau ditanyakan apakah ada tata caranya di dalam melakukan sembahyang, ya tentunya ada. Yang agama Muslim ada tata caranya, yang agama Kristen ada tata caranya, yang Hindu ada tata caranya. Jadi semua agama mempunyai aturan dan tata cara masing-masing. Nah, untuk itu saya ingin sampaikan kepada dulur-dulur semua, bahwasannya tata cara dan aturan itu tentunya yang membuat adalah manusia berdasarkan keyakinan dan keimanannya kepada Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, kalau kita bicara tentang hakikat daripada sembahyang atau hakikat daripada sholat, tentunya sudah tidak ada lagi aturannya, selain hanya kepada siapa kita beriman. Jadi kalau menurut Mas Wahyu, apakah penting tata cara secara agama ini tadi? Penting. Karena itu sudah diakui. Karena itu juga sudah dilegalkan secara hukum. Jadi wajib kalau kita sudah meyakini terhadap agama yang kita peluk, ya hendaknya kita melakukan tata caranya atau syariatnya. Kita lakukan dengan khusyuk, dengan baik, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Akan tetapi jangan salah. Jangan sampai kita sembahyang atau sholat atau ibadah hanya sekedar mengikuti syariatnya atau mengikuti tata caranya. Karena ada yang jauh lebih penting daripada sekedar tata cara. Apa itu? Tentunya adalah hakikat atau niat daripada kita melakukan sembahyang atau sholat itu tadi. Lalu timbul lagi pertanyaan, Mas Wahyu, kalau bicara tentang makrifat, kenapa banyak sekali orang yang paham tentang makrifat ini kok tidak mau melakukan sholat secara tata cara beragama? Ya itu urusan pribadi. Kalau jenengan tanya apakah itu salah, salahnya di mana? Akan tetapi kalau jenengan tanyakan, bukankah lebih bagus kalau kita, misalkan sebagai orang Muslim, kita mengikuti tata cara kita sebagai orang Muslim, sesuai dengan agama Muslim, kita tetap lakukan itu, dan karena kita paham hakikatnya, ya sebagai orang yang mempelajari makrifat, tentunya ya jauh lebih bagus juga. Jadi jalankan dua-duanya. Jalankan syariatnya dan jalankan hakikatnya. Dan ini yang kadang tidak semua orang mampu menjalaninya. Mentang-mentang sudah tahu jalannya, ibaratnya tahu mana jalan tol dan mana jalan yang bukan jalan tol, akhirnya lewatnya langsung ngetol terus. Sehingga lupa bahwa kita ini hidup bermasyarakat, hidup berpemerintahan, di mana di setiap daerah, di situ kita berkumpul dengan sesama manusia yang tentunya beraneka ragam kepercayaan, keyakinan, beraneka ragam tradisi dan budayanya. Jadi yang betul adalah, bukan yang betul ya, tapi
jauh lebih baik manakala kita bisa menjalani hidup kita ini dengan seimbang semuanya. Secara bermasyarakat, kita baik dengan semua, kita rukun. Secara berpemerintahan, kita tidak melanggar aturan daripada pemerintah. Secara adat dan budaya, kita tidak melanggar. Tetapi ada yang jauh lebih penting yang tidak boleh dilanggar, yaitu secara hakikat atau niat daripada kita melakukan sembahyang atau sholat. Jadi kalau untuk yang sudah paham tentang makrifat, tentunya memang banyak sekali yang meninggalkan. Kalau yang Muslim meninggalkan sholatnya, kalau yang Kristen meninggalkan ibadahnya, ya. Tetapi sekali lagi, niat dan tujuan daripada kita sholat, daripada kita sembahyang adalah kita menghadap kepada Sang Pencipta, di mana di situ sudah tidak ada lagi kita bicara tentang aturan dan peraturan, tidak ada lagi kita bicara tentang tata cara, tetapi kita bicara tentang keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Akan tetapi jauh lebih bagus, karena kita sebagai manusia hidup di dunia, berkumpul dengan sesama manusia. Jadi jauh lebih bagus manakala kita menjalankan juga syariatnya, kita menjalankan juga tata caranya, agar semuanya seimbang. Jadi kita jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, dan kita jaga hubungan baik kita dengan Yang Maha Kuasa. Kalau ditanya, apakah dengan tata cara yang bagus ini menjamin bahwa keimanan kita pasti bagus? Saya rasa tidak juga. Karena iman dan tata cara sembahyang ini sudah berbeda masing-masing, sendiri ruangannya. Yang satu bersifat duniawi kok, manusiawi, yang satu sudah bersifat ilahi. Inilah yang perlu dipahami oleh dulur-dulur semua, ya. Jangan terjebak hanya di tata caranya atau syariatnya saja, ya. Saya berpesan kepada semua sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, lakukan tata caranya. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang Muslim, lakukan. Sejauh kita bisa melakukannya, itu jauh lebih bagus. Akan tetapi pahami juga hakikatnya, bahwa jenengan ini bukan mau menyembah agamanya, akan tetapi jenengan ini mau menyembah Yang Maha Kuasa. Jadi iman itu kuncinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada dulur-dulur semua. Semoga kita bisa senantiasa menjalankan hidup ini dengan penuh keseimbangan, baik secara manusiawi maupun secara ilahi. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Kalau kita sudah beriman, ya sudah, kita harus yakin bahwasanya hidup kita ini sepenuhnya ada yang berkehendak. Jadi jangan pernah takut untuk kita menjalani hidup kita. Yang terpenting jalani hidup ini dengan baik, dengan benar. Itulah dulur-dulur yang bisa Mas Wahyu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Pesannya Mas Wahyu adalah tetap dijaga, dikontrol pikirannya, dijaga keimanannya, lakukan tata caranya, ya. Kalau syariatnya kita sebagai orang Muslim, ya lakukan sesuai dengan ajaran Muslim. Yang Kristen sesuai dengan ajaran Kristen, yang Hindu juga demikian, sesuai dengan tata cara dan aturan daripada agama masing-masing. Akan tetapi jangan lupa hakikatnya secara ilahi, ya, kita harus senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa saja, tidak ada yang lain. Semoga dulur-dulur semua senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang barokah, dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.